Beda sama orang pelit. Pelit betitil kucren jelantir bakhil kayupil kudanil. Bilang bah, tuku eseng mumpuni bah. Wong pelit tuku tahu nang warung sekabiane tahu dipencetin kabeh. Taring tahu netul tul tahu netul tul. Wong pelit kok sakit malah kebeneran bisa buat ladang bis punya kesadaran. Bahkan ada orang Bumi Makmur hanya sebagai karyawan PT, karyawan kelapa sawit, dinan-dina dodosi kelapa sawit, gede-gedene sedina uli duit 1 utawi 150 utawane dene 200, tapi seneng sodako. Sholatnya ora ketinggalan, puasanya tetap dilaksanakan, keluarganya dididik dengan agama. Akhirnya Gusti Allah ngendikaken, Sartina, jebule awakmu nggone merantau nang nggone Palembang anu arep nggo sedekah ya. Dinan-dinan dodosi sawit ternyata arep nggo ngundang mumpuni ya. Ya Sartina, tek tambah badanmu sing sehat walafiat, tek tambah rezekimu sing leuwih akeh. Wis nggo sedekah nggo nyantuni bocah yatim ke, gari ditabung nggo lunga kaji Sartina. Maka jangan heran ada orang Bumi Makmur nanam padi panen kecipir. Bahasa Palembang kecipir apa ya Bu? Sama kecipir. Ada orang Bumi Makmur nanam padi panen kecipir. Kok bisa? Iya, karena orang Bumi Makmur nembe cep nandur pari anu ngien wis nandur kecipir. Jadi akhirnya baru nanam padi bisa langsung panen kecipir. Bahkan ada orang Bumi Makmur nembe cep nandur kecipir langsung panen gedang. Soalnya sedurunge nandur kecipir udah nanam gedang duluan. Akhirnya orang Bumi Makmur isine panen terus. Bahkan orang kecamatan Muara, salah lagi ngomongnya, orang Mesudi Raya nandur nang Bumi Makmur, nandur nang desa sebelah, nandur maning nang desa sebelah kana. Akhirnya wayai panen terus. Bahasa Jawa nyebut ora ketemu awak bakal ketemu anak. Orang tuanya suka nanam hal yang baik, maka anak keturunannya pun bisa mencicipi tanaman orang tuanya. Beda sama orang pelit. Pelit betitil kucren jelantir bakhil kayupil kudanil. Kalau ngomong pelit saya ingat dulu Pak, pas waktu saya jadi bakul es lilin keliling. Saya mulai ceramah dari umur saya 8 tahun kelas 3 SD. Alhamdulillah tiap hari sudah bisa ngisi-ngisi belajar ngaji. Dan kemudian dari sejak kecil umur 8 tahun saya sudah jadi pangon kambing. Kambing saya jumlahnya 43, cowok semua. Yang cewek cuman saya. Tapi saya bukan wedusnya, saya yang ngangon. Tangan kiri pegang gitik, tangan kanan ambil tremos es. Jadi setiap hari saya ngegendong tremos es. Jadi pulang dari angon kambing pasti bekas gagang tremos es ada di tangan saya. Es saya lain daripada yang lain. Tahun zaman 2000 es lilin 1 biji harganya 100 perak. Saya jualnya 200 perak. Kenapa saya jual lebih mahal? Karena es saya berkualitas tanpa sari manis, mutlak pakai gula Jawa. Tiap hari bervariasi. Ada es roti tawar, es kacang hijau, es mutiara, es tape, es gedang. Yang paling jadi primadona esnya mumpuni adalah es rujak. Bumbu kacang dilomboki, diuyai di gula Jawani dan penuh dengan berbagai macam buah, sehingga es saya harganya 100 perak lebih mahal ketimbang yang lain. Saya ingat ada orang pelit beli es saya. Yang pelit si nenek.
Ini memang betul ya, baru pertama kali saya ada pengajian kiai ini tipe. Alhamdulillah disuruh agak mundur nih, luar biasa. Maka saya nggak pernah pakai skincare ibu. Eman-eman nganggo skincare bayarnya larang-larang, nang Palembang dijemur. Ya apa-apa, tandanya sehat. Jenengan semua bu, yang keringetnya keluar hari ini, semua penyakit di panjenengan diangkat oleh Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosa kita semuanya. Amin Allahumma. Nikmat banget memang ngaji di Palembang. Jangan salah, saya di Palembang udah 5 kali ini bu. Dari tahun sejak 2014 saya sudah pengajian diundang di Palembang sini. Seringnya di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin saya sering sekali. Nah, dari kemarin saya sudah di Air Sugian, dari Air Sugian pindah ke sini. Dari sini masih ada jadwal lagi. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamaahnya pada kumpul. Amin Allahumma. Ada orang pelit beli es saya. Jadi inget terus sampai sekarang, nggak dendam tapi buat saya petik hikmahnya. Si nenek sama cucunya bilang, "Mbak, tuku es mumpuni, Mbak." Namanya anak kecil mintanya ya karo guling-guling. Tapi si nenek bilang begini, "Ora usah tuku es mumpuni, larang. Ana rujak di es melek kiki. Ada rujak di es melek kiki." Bahasa Indonesianya melek kiki apa ya? Keselak. Angkel Jawa Indonesia kena gue. Apik banget anggur melek kiki. Katanya es rujaknya saya bikin keselak. Saya ngebatin, nih orang belum pernah beli esnya saya, belum juga nyicipin, udah nyacat nidra duluan. Saya terasa tertantang sebagai seorang bakul. Saya ambil es lilin rujaknya saya kasihkan kepada tuh nenek. "Bah, ini es rujak buat cucu jenengan, nggak usah beli, gratis buat panjenengan, silahkan." Saya ngasih sama cucunya, warang burung ninine melu ngenyot. Punten, ini politiknya orang pelit bu. Boro-boro dia beli buat ngelarisin. Dia sengaja beli tapi ngidrani, menjelek-jelekan terlebih dahulu biar digratisin. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit beli toge aja nyebelin bang. Wong pelit tuku toge nyebeli. Toge seperempat di Palembang berapa bu? 5.000. Wong pelit sengaja nggawa duit atusan ewu tuku toge ring warung isuk-isuk, mung tuku toge seprapat duit atusan ewu. Supaya apa? Supaya pedagang toge bilang, "Nggak usah beli, masih pagi, orang anak jujule ngana digawa berapa kadar seprapat iki." Ngesuk wong pelit kayak gue maning gawa duit atusan gue maning tukune mung seprapat abenisuk. Gue politiknya wong pelit. Sampai-sampai orang pelit beli tahu aja nyangiti bang. Wong pelit tuku tahu nang warung sekabiane tahu dipencetin kabeh. Pedagangnya tanya bakule, "Yuk, gue tahu dipenceti ben ngapa?" Ternyata lagi dipilih mana tahu yang paling gemuk. Dipenceti kabeh tahune orang urung tukune mung rong blindi. Dimasak bisa buat seminggu. Modelnya tahunya disemur tiap pagi cuma nyiapin nasi putih, tempelin ring tahune tul bisa buat seminggu. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit kok sakit malah kebeneran bisa buat ladang bisnis.
wong pelit meriang malah kebeneran. Ya Allah ya Sartina matur nuwun ya gelem tilik apa gi meriang kaya gini kena musim corona langka sing tilik. Walaupun ngalah sing tilik musim corona wingi saritan gone tilik malah gasih. Malah saritan gone tilik gawe gula kasih 2 kilo. Susune 3 alen, biskuitnya 3 ngebeli. Ini malah gawa buah pir karo buah naga. Amplopnya tak buka isinya 75. Sartina yang diajak ngomong amplopnya isinya selawe. Kan ra kepenak Sartina. Akhirnya mundur desit ngisi maning selawe dadi ngene tilik 50. Politiknya orang pelit mengunggulkan yang lain supaya yang diajak ngomong melu awe akeh. Politik wong pelit, maka orang pelit gak mungkin bisa ikut organisasi, gak mampu memakmurkan agamanya, gak mampu memajukan agamanya. Apa punten? Wong pelit orang mungkin bisa melu muslimatan. Wong pelit harus melu muslimatan lah. Kasih dah melu muslimatan, jebule muslimat isine urunan kok. Mundur Rasida. Nyoba ikut fatayatan lah. Rasida melu fatayatan, jebule fatayat seragamnya tuku. Mundur Rasida. Dari melu jamaah yasin tahlil di masjid. Arep melu yasinan, lara sida melu yasinan jeble sing kepanggonan yasinan melu awe wedang. Mundur nggak jadi ikut. Maka orang-orang yang mampu memajukan agamanya adalah orang yang mau berkorban, berjuang, wis urunan sodako anti kurang anak pengajian digelem nomboki disit. Maka orang yang ikut kepanitiaan adalah orang-orang pilihan bergabung wong sing pada senang sodako. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Bayangkan Bu, untuk mendatangkan saya tiket pesawatnya duit, nang bandara duit, ijine duit, tarube panggungnya backgroundnya mumpuni. Tanpa kesadaran sodako warga bumi makmur dan muslimat NU yang gak mungkin pengajian sesukses ini. Maka yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji, yang jadi pedagang jangan lupa sembahyang, yang jadi RK jangan karo sholat, jadi RW jasa karo PDW, jadi polisi kermenteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat saben detik mendalangi. Polisi hati-hati, tukang marit ditilang. Maaf ya Pak Polisi. Kemarin saya seharian sama Pak Polisi sampai debat kusir di mobil. Cerita ngalor ngidul ngetan ngelon. Namanya Pak Polisi tapi hari ini luar biasa. Ikut bergabung sama Nahdlatul Ulama dari pengajian. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Polisi. Jadi polisi hati-hati, yang jadi tentara ingat dunia sementara. Badan Ramil, bentar, saya baca dulu dadanya. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Jadi tentara lebih luar biasa prihatin. Dari tadi Badan Ramil menang baik. Jebule orang ngerti mumpuni ngomong apa. Ternyata Badan Ramil dari tadi diem lagi ngapalin. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tiba kembali ulang. Sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang. Untuk bangsa akulah berjuang.